بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتؤمن بالقدر خيره وشره. Dan ini merupakan rukun yang keenam dari rukun-rukun keimanan, yaitu beriman kepada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah telah menakdirkan segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, dan bagaimanapun bentuk kejadiannya secara jumlatan wa tafsilan, secara global maupun secara terperinci. Qala al-'allamatu Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala: Al-qadaru bi fathid dal. Al-qadar dengan dal yang di fathah. Qadar maknanya adalah takdirullah ta'ala lil kainat. Adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah Azza wa Jalla lil kainat, bagi seluruh yang ada. Hasbama sabaqa ilmu, sesuai dengan yang telah didahului oleh ilmunya. Waqtabathu hikmatuh, dan sesuai dengan kehendak dan keharusan dari hikmah tersebut, dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidaklah Allah menetapkan sesuatu dari penciptaan-penciptaan yang ada melainkan dengan hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menakdirkan sesuatu melainkan itu semua berada di atas kehendaknya dan di atas ilmunya, tidak tersamarkan dan tidak terpeleset sedikit pun dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan para ulama juga terkadang mereka menyebutkan istilah al-qada wal qadar. Al-qada wal qadar. Lalu apa perbedaan antara qada dengan qadar tersebut? Adapun al-qadar, bagaimana yang telah disebutkan di dalam definisi ini,
yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah menjadi ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi. Itulah takdir. Akan tetapi al-qadha tidak dinamakan sesuatu itu qadha kecuali apabila sesuatu itu telah terjadi. Wallahu azza wa jalla qad qadahu. Maka ini adalah qadha, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah terjadinya baru dikatakan ini qada'ullah. Adapun qadarullah secara luas, sebelum terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Naam. Wal imanu bil qadar yatadammanu arba'ata umurin. Dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu mengandung 4 perkara yang harus diimani. Tidak sempurna keimanan seseorang kepada takdir Allah sampai dia mengimani tentang 4 perkara yang seluruhnya dalam kepemilikan Allah, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan beliau sebutkan, bila dia mengingkari atau meragukan salah satu dari 4 poin ini, maka itu menunjukkan tidak kesempurnaan dia dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal, yang pertama, al-imanu bi anna Allah taala, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila, telah mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun secara terperinci, azalan wa abada, baik dahulu, semenjak zaman azali dan seterusnya selama-lamanya. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi. Apakah itu yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, ataukah perbuatan hambanya? Allah Subhanahu wa taala Maha mengilmui semua itu. Inna Allah ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah sudah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimanapun bentuk kejadiannya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala secara global dan terperinci, dengan sedetail-detailnya, tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tahu bahwa si fulan tidur pada malam hari ini jam sekian, menit sekian, detik sekian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa si fulana pada hari ini gantung diri pada jam sekian, menit sekian, detik sekian. Nah, dengan menggunakan tali yang panjangnya sekian meter, lebih sekian sentimeter, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sampai rinci-rincinya. Itulah ilmu Allah. Wasi'a kulla syai'in ilman. Maha luas ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Ini keimanan kita yang pertama. As-tsani yang kedua, al-imanu bi anna Allah, beriman bahwa Allah azza wa jal kataba dzalika fil lauhil mahfuz, bahwa Allah telah menulis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tersebut di dalam al-lauhul mahfuz, ya, dalam catatan yang terjaga, na'am, dan yang dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Catatan-catatan takdir, catatan-catatan seluruh kejadian-kejadian di alam ini. Wa fi hadainil amrain, dan dalam dua perkara ini, yakni perkara pertama tentang ilmu dan yang kedua tentang al-kitabah, penulisan takdir, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitabin. Sesungguhnya yang demikian itu telah tercatat di dalam Alkitab, yakni Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam suratul Hajj ayat 170. Maka ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini mengandung dua dalil tentang ilmu Allah. Kemudian yang kedua tentang al-kitabah, tentang penulisan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih al-Imam Muslim, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan maqadir al-khalaiq, takdir-takdir seluruh makhluk, qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfa sanah, 50.000 tahun yang lalu. Naam. Maka di dalam hadis ini yang menjadi syahid pernyataan Rasulullah, kataballah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan, telah menetapkan. Maka di sini terdapat isbatu sifatil kitabah, isbat sifat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menulis. Salah satu dari sifat-sifat Allah azza wa jal, dan juga isbatul kitabah, bahwa segala takdir yang terjadi di muka bumi, yang terjadi di alam semesta ini, telah ada dalam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. As-salis yang ketiga, al-iman, mengimani bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala, bahwa seluruh yang ada
segala sesuatu itu tidaklah ada dan tidaklah terjadi kecuali berdasarkan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disebutkan al-masyiah, maka yang dimaksud adalah iradah kauniyah. Nah, adapun al-iradatus syar'iyah tidak dikatakan al-masyiah. Adapun iradah kauniyah itulah yang dimaksud dengan masyiah, masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, gempa bumi, peperangan, badai, angin, seorang yang mati dalam keadaan bunuh diri, seorang yang mati dalam keadaan baik-baik di atas tempat tidurnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan secara terperinci, semuanya berdasarkan kehendak Allah dan telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi am mimma yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Sama saja, apakah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut hubungannya dengan perbuatan Allah, ataukah yang berhubungan dengan perbuatan para makhluk, yang ada hubungannya dengan perbuatan makhluk. Qala Allah Ta'ala fima yata'allaqu bi fi'li. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang yang berhubungan dengan perbuatannya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia pilih. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Maka di sini menunjukkan bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala pun di bawah kehendak Allah, berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan pilihan Allah. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha'u. Allah mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa qala, dan Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang membentuk tubuh kalian, yang membentuk postur kalian di dalam rahim-rahim bagaimanapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk-bentuk kita dan bentuk-bentuk seluruh makhluk itu seluruhnya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lahir dalam keadaan hitam, ada yang lahir putih, ada yang lahir kurus, ada yang gemuk. Berbeda-beda timbangan mereka dan berat mereka. Naam, dan wajah-wajah mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ini semua berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala fima yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam hal menetapkan masyiatullah, kehendak Allah dalam perkara yang hubungannya dengan perbuatan para makhluk. Perbuatannya makhluk, amalan-amalan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya mereka akan memberikan kekuasaan pada kalian. Mereka akan menguasai kalian dan mereka akan memerangi kalian. Oleh karena itu terjadinya peperangan adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dari perbuatan makhluk. Dari perbuatan makhluk, jika Allah menghendaki terjadi peperangan, terjadi. Naam. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Wa qala, dan Allah juga berfirman, walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukan. Ya. An-nas haula ma fa'alu. Mereka itu tidak akan melakukan penisbahan masyiat tersebut terhadap apa yang mereka amalkan, apa yang mereka lakukan. Menunjukkan bahwa apa saja yang dilakukan oleh manusia ini berdasarkan masyiatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadarhum wa ma yaftarun. Maka biarkanlah mereka dengan apa yang mereka fitnah. Maka di sini menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan oleh hamba dari amalan-amalan dan perbuatan mereka yang baik dan yang buruk adalah telah menjadi ketetapan Allah dan sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari masyiahnya. Yang keempat, ar-rabi', al-iman. Kita harus mengimani بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. Kita mengimani bahwa segala sesuatu yang ada dari langit dan bumi beserta segala isinya, demikian pula dari kalangan jin dan manusia beserta seluruh yang ada pada mereka dan bagian-bagian mereka berupa sifat dan perbuatan, makhluqatun lillahi ta'ala. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidawatiha, zat-zatnya manusia dan jin. Zatnya manusia, ya, jasmaninya manusia menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk mereka seluruhnya. Ya. Wa sifatiha, demikian pula sifat-sifat mereka. Ya. Baik sifat jasmani mereka, postur tubuh mereka, keadaan mereka, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menetapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan. Seorang lahir dalam keadaan buta, seorang lahir dalam keadaan tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki dan seterusnya, telah menjadi ketetapan Allahu Rabbul Alamin. Tidak meleset sedikit pun. Wa harakatiha, dirinci lagi oleh beliau, dan demikian pula gerakan-gerakan mereka. Naam. Gerakan apa?
pohon kelapa. Istilahnya nyiur melambai. Iya. Gerakan sebabkan karena angin. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohon-pohon yang tumbang. Gunung-gunung meletus. Bumi gempa bergoncang. Demikian pula apa saja yang dilakukan oleh manusia dan jin dari amalan-amalan soleh mereka ataukah amalan-amalan bejat mereka. Amalan mereka yang baik dan yang buruk. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan sifat dan kondisi kita, Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita, apapun yang kita amalkan, baik buruknya. Nah, tidak jadi masalah. Beberapa detik kemudian aku ingin minum, beberapa detik kemudian aku ingin membaca, beberapa detik kemudian aku ingin pergi ke sana kemari. Itu sudah menjadi ketetapan Allah dan Allah tahu itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Sini secara umum sesuatu yang mana saja diciptakan oleh Allah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah perwakilan atas segala sesuatu. Wa qala, dan Allah juga berfirman di dalam suratul Furqan ayat 2. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah telah menetapkannya berdasarkan takdirnya. Wa qala an-nabiyullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Allah juga berfirman tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, annahu qala liqaumi, bahwasanya Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat ini wadih, sangat jelas sekali bahwa amalan hamba itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kalian dan apapun yang kalian amalkan. Apa yang mereka amalkan? Apa yang kita amalkan? Nah, kalau seorang muslim itu tunduk kepada nusus syariah, nas-nas yang syar'i, niscaya dia tidak akan kebingungan dengan permasalahan qada wal qadar. Dia tidak akan kebingungan dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dia memahaminya dengan benar berdasarkan petunjuk Al-Quran wa sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya bahwa keimanan seseorang tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sempurna apabila dia memahami dan mengimani 4 perkara. Yang pertama tentang ilmu. Yang kedua tentang al-kitabah. Yang ketiga tentang al-masyiah. Yang keempat al-khalq. Ilmu Allah. Allah telah menulisnya di dalam Allahul Mahfuz. Dan itu sudah menjadi kehendak Allah. Dan seluruhnya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
ilmu kitabatul masyiatul khalq. Naam. Ya. Maka ini ikhwan fillah azakumullah, 4 hal yang penting. Dan ana harapkan bagi antum untuk menghafalnya beserta dengan dalil-dalil dari Al-Quran was Sunnah yang disebutkan di sini oleh Syekh Mu'taimin rahimahullah. Baik, ila huna. Tafadhalu hafizakumullah.